Jadi kemarin sempat ada yang tanya juga di kolom komentar. Terus saya akan unboxing juga mesin edisi Androidnya terbaru dari Bank BNI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Beling, berjumpa lagi di channel aku. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sedikit kabar baik di agen Briling, dan nanti akan saya sedikit membahas tentang finansial nih teman-teman. Nah, mohon maaf ya teman-teman, baru sempat upload video lagi dikarenakan saya ada kendala. Kemarin HP saya sempat mati selama 10 hari. Jadi bagi teman-teman yang sempat DM di Instagram maupun TikTok maupun di YouTube, komentar-komentarnya belum sempat saya balas dikarenakan HP-nya mati. Dan per hari ini nanti akan saya aktif membalas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang memang belum sempat saya bahas di TikTok maupun di YouTube tentang permasalahan peredisian laku pandai khususnya. Nah, banyak teman-teman juga yang request untuk membahas tentang agen BSI. Nanti ke depan saya akan unboxing mesinnya terlebih dahulu ya, mungkin untuk agen BSI-nya. Jadi kemarin sempat ada yang tanya juga di kolom komentar. Terus nanti saya akan unboxing juga mesin edisi Androidnya terbaru dari Bank BNI. Mungkin setelah video ini tayang, nanti video episode selanjutnya saya akan unboxing nih teman-teman untuk edisi Androidnya dari BNI itu kayak apa. Nah, nanti menu-menunya kayak apa juga nanti akan saya unboxing. Dan mungkin dari kelemahan-kelemahan perbandingan mesin ini saya akan bahas juga untuk kedepannya. Nah, dan untuk saat ini kabar baiknya yaitu adalah sekarang bisa cek saldo BNI lagi di mesin edisi Briling. Silahkan teman-teman cek. Itu ada salah satu komentar yaitu saldo BNI sudah bisa dicek lagi di mesin BRI. Nah, saya belum sempat validasi apakah sudah bisa apa belum. Teman-teman silahkan cek sendiri di mesin edisi Emposnya. Silahkan cek pakai kartu BNI apakah sudah bisa cek info saldo, karena saya mau cek per hari ini itu mesin saya juga dalam keadaan masih mati ini teman-teman. Nah, untuk kabar buruknya apa teman-teman? Nah, kabar buruknya adalah kondisi ekonomi saat ini sekarang tidak lagi baik-baik saja ini teman-teman. Nah, kenapa tidak baik-baik saja? Dikarenakan inflasi semakin meningkat, terus pengangguran semakin banyak, dan sekarang transaksi di agen Briling semakin menurun nih teman-teman. Memang karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, tapi di kondisi tidak baik-baik saja ini pasti ada latar belakang nih teman-teman. Untuk masyarakat menengah ke bawah itu rata-rata kondisinya kenapa kok transaksi menurun di warung-warung atau di agen Briling dan lain-lainnya, itu dikarenakan karena adanya JUDOL nih teman-teman. Yang bermain di lingkup ini adalah masyarakat justru menengah ke bawah teman-teman, yang mereka penghasilannya pas-pasan, misal tukang gojek, tukang becak dan lain-lain. Misal mereka gojek dapat Rp50.000, harusnya mereka gojek Rp50.000 itu dibelikan untuk beras, untuk beli susu anak, untuk diberikan kebutuhan bahan pokok yang lain untuk keluarga, malah dipasang untuk top up nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek transaksi di agen Briling ini sekarang sudah mengarah ke semua ke dana nih teman-teman, rata-rata pakai dana ya. Nah, di dana ini ya mereka memang nggak semuanya dipakai buat JUDOL nih teman-teman, tapi rata-rata dipakai buat itu teman-teman. Rata-rata saya katakan 80% sampai 90% pasti dipakai buat itu teman-teman, untuk transaksi di dana. Ya, teman-teman bisa rasakan sekarang kan banyak top up dana kan di agen-agen Briling itu, mereka pakai itu. Sebenarnya kalau kita bilangin memang sudah susah karena mereka sudah terkontaminasi nih teman-teman, kayak kita pakai narkoba aja nih teman-teman. Jadi sudah terpengaruh di pikiran kita bahwa kita kalau main itu bakalan menang. Nah, itu konsepnya masyarakat kita pengen cepet kaya kayak gitu. Kenapa ini tidak bisa dihapus? Ya kita tahu sendiri, JUDOL yang di backup sama orang-orang besar, bandar juga orang-orang besar, agak susah untuk memberantasnya sampai saat ini. Nah, selain dari itu, miris lagi anak-anak muda sekarang itu sudah kecanduan JUDOL
nanti kalau nggak punya duit mereka akan pinjam ke pinjol nih teman-teman. Nah itu akan menjadi beban juga di keluarga, makanya ekonomi semakin seret ini teman-teman. Nah dengan ekonomi semakin seret itu kabar baiknya itu harga emas pasti akan merangkak menaik. Dengan kondisi yang inflasi semakin parah, harga emas ini akan semakin menaik, dan apalagi ditambah kalau ada perang, nah itu harga naik pasti akan naik drastis. Nah kondisi sekarang itu hampir mirip nih teman-teman, tapi teman-teman jangan FOMO ya. FOMO itu sekarang harga emas harusnya 2,5 juta per gram untuk bisa beli 1 gram emas ini, tapi harga-harga di toko retail, di toko emas itu sudah menjualnya 3,5 juta nih teman-teman. Sampai saat hari ini itu selisihnya kan terlalu jauh, 1 juta rupiah. Jadi teman-teman bisa alihkan investasinya ke yang lain, jangan ke emas fisik dulu untuk saat ini. Nanti ke depan emas ini bakalan turun kalau harganya udah melambung tinggi teman-teman. Dikarenakan kok saya bisa yakin harga emas bakalan turun, karena nanti tambang-tambang emas di dunia itu akan terbentuk nih teman-teman. Ada beberapa tambang yang sudah sekarang berjalan nih teman-teman. Yang di Indonesia itu ada tambang emas yang sedang digarap nih teman-teman, ada di Gorontalo. Itu nanti kalau produksinya semakin besar justru harga emas kan semakin turun. Nah harga emas ini kalah dengan supply dan demand. Jadi kalau harga penawarannya banyak, barangnya nggak ada, pasti harganya akan digoreng nih untuk saat ini. Kalau permintaannya tetap, suplainya semakin banyak, justru harga emas akan semakin turun, tapi turunnya tidak setajam yang dibayangkan nih teman-teman. Jadi untuk emas ini tetap jadi pilihan investasi utama masyarakat, karena safe haven untuk menyelamatkan nilai harta teman-teman dari gerusan inflasi tiap tahunnya. Itu ya teman-teman, nanti akan saya bahas untuk kedepannya. Jadi teman-teman kalau pengen bahas tentang investasi emas, nanti silahkan tulis di kolom komentar apakah ingin dibahas apa enggak. Kalau tidak ya saya skip, nanti akan saya bahas tentang agen billing saja nih teman-teman. Oke, itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa lagi untuk sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Saya mundur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.